Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan channel Kakak Dewi Purba. Kali ini kita akan membahas materi hukum Paskal. Tapi sebelum kita mulai, silakan bantu like, komen, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar video ini terus berkelanjutan. Pernahkah kamu melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Mobil di tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengungkit yang disebut dengan pompa hidrolik. Pompa hidrolik digunakan untuk membantu mencuci mobil, menjangkau semua bagian-bagian mobil yang akan dibersihkan. Bagaimana alat pengangkat tersebut dapat mengangkat mobil yang sangat berat, padahal di dalam pompa hidrolik tersebut hanya berisi udara atau dapat juga yang berupa minyak? Bunyi hukum Paskal yaitu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Mari kita perhatikan penerapan hukum Paskal pada pompa hidrolik. Nah, jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P1 yang dapat dirumuskan dengan P1 sama dengan F1 per A1. Menurut hukum Paskal, tekanan P1 tersebut dapat diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Jadi pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 dengan tekanan P2 sama dengan F2 per A2. Secara matematis diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan keterangan bahwa F1 menyatakan gaya pada penampang A1, satuannya adalah Newton. A1 menyatakan luas penampang 1, satuannya meter persegi. F2 menyatakan gaya pada penampang A2, satuannya Newton. Dan A2 menyatakan luas penampang 2, satuannya meter persegi. Pompa hidrolik menerapkan prinsip dari hukum Paskal, sehingga pada pompa hidrolik terdapat dua luas penampang yang berbeda, yaitu luas penampang kecil, ini disebut dengan A1, dan luas penampang besar yang disebut dengan A2. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Jika luas penampang kecil A1, misalnya 1 cm persegi, akan diberikan gaya yang kecil, yaitu besarnya seperti di sini, yaitu 10 Newton, sehingga akan menghasilkan tekanan P. Tekanan P di sini sebesar 10 Newton per cm persegi. Nah, kemudian tekanan itu akan diteruskan menuju luas penampang besar A2 sebesar 100 cm persegi. Pertanyaannya, berapa tekanan ke atas daripada F2? Sehingga dapat dibuat rumus F2 sama dengan F1 kali A2 per A1. Tinggal kita masukkan ke dalamnya, F1-nya 10, F1-nya tadi 10, A2-nya adalah 100 dan A1-nya adalah 1 cm persegi, sehingga hasilnya sama dengan 1000 Newton. Berdasarkan contoh tersebut dapat dilihat bahwa dengan memberikan gaya 10 Newton pada luas penampang kecil mampu menghasilkan gaya 1000 Newton pada luas penampang yang besar. Sehingga berdasarkan prinsip inilah, pompa hidrolik tersebut mampu mengangkat mobil yang cukup besar.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang pertama yaitu pada dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban berat dengan gaya yang kecil. Pada dongkrak hidrolik terdapat dua tabung dengan ukuran yang berbeda. Pada penghisap besar dihasilkan gaya angkat ke atas yang jauh lebih besar daripada gaya tekan pada penghisap kecil. Itulah sebabnya dengan dongkrak hidrolik dapat digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat seperti menahan mobil apabila dalam pergantian ban. Alat yang kedua yaitu alat pengangkat mobil. Alat pengangkat mobil banyak kita jumpai pada bengkel-bengkel mobil yang besar. Udara yang memiliki tekanan tinggi dimasukkan melalui salah satu dari dua keran yang ada pada alat pengangkat mobil. Selanjutnya, udara dimampatkan dalam suatu ruangan. Udara yang mampat tersebut menghasilkan tekanan yang sangat besar. Tekanan yang sangat besar akan diteruskan oleh minyak ke penghisap besar. Tekanan inilah yang menghasilkan gaya angkat sangat besar yang mampu mengangkat mobil. Selanjutnya, untuk menurunkan mobil dilakukan dengan cara membuang udara mampat melalui keran lainnya, yaitu keran pengeluaran udara. Alat yang ketiga yaitu rem hidrolik. Bagian-bagian utama rem hidrolik adalah pedal rem, silinder master, sepatu jepit, dan minyak rem. Pada saat pedal rem ditekan dengan kaki, tekanan tersebut diteruskan oleh minyak rem ke sepatu jepit melalui silinder rem. Pada sepatu jepit dihasilkan gaya gesek atau gaya hambat yang sangat besar sehingga mampu menghentikan putaran roda mobil. Hal ini disebabkan luas penghisap silinder rem jauh lebih besar daripada luas penghisap silinder master. Yang keempat adalah pompa hidrolik. Pompa ini berfungsi untuk mentransfer energi mekanik menjadi energi hidrolik. Pompa hidrolik bekerja dengan cara mengisap oli dari tangki hidrolik dan mendorongkannya ke dalam sistem hidrolik dalam bentuk aliran. Demikianlah adik-adik video tentang pembelajaran kita hari ini, hukum Pascal dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.